Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Barakba di sini. Em, dengan NRP 3125600065. Di sini saya akan mempraktikkan operasi input output pada Linux sama ya. Jadi kurang lebih sama dengan video saya sebelumnya, yaitu tentang standard input, output, error, sama redirection, pipeline, filter, sama perintah cut. Cuman lebih advance ya, sama beda praktikumnya. Mungkin di sini kita login dulu. Oke, kita masuk dulu. Kita bisa full screen aja. Ini sudah aja kontrol. Kita besarin dulu. Nah, oke. Jadi sebelum memulai percobaannya, kita harus menyiapkan beberapa file contoh yang akan digunakan pada praktikum ya. Jadi kita buat dulu folder. Oke, kita ganti dulu. Oke, jadi mungkin bagi yang belum tahu, perintah mkdir itu digunakan buat ngefolder, untuk membuat folder baru, sama cd itu digunakan buat masuk ke foldernya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita buat file pertama aja langsung ya mungkin ya. Jadi misalnya saya sedang belajar, kita pakai ini file. Oke, jadi perintah echo itu untuk menulis teks ke dalam file ya. Di sini buat file tambahan aja. Baris pertama, file 1. Baris kedua, file 1 teks. Oke, jadi tanda yang sebentar, kurang ternyata. Kurang. Nah, tanda yang ini tuh buat ngebuat file baru, sama kalau yang dua itu untuk menambahkan isi ke dalam filenya ya. Ini kurang lebih seperti itu. Oke, sini kita bakal coba buat file dulu ya, untuk nanti bisa dicoba. Name kok apa lagi, misalnya drop. Apple sama name.txt. Oke, tambah file apa lagi ya? Oh, untuk percobaan cutnya kita harus juga buat file ya teman-teman. Misalnya siapa ini, satu misalnya, kita masukin ke file data.txt echo
di sistem dua sini sama les caca. Oke, di sini kita udah nambah-nambahin filenya untuk kita coba supaya nggak error nanti. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung aja ke percobaan pertama ya. Itu melihat proses di Linux. Kita klik PS. Di sini nanti dia menampilkan proses yang sedang berjalan pada Linux ya. Terus selanjutnya itu standard input. Jadi standard input atau stdin itu data yang diberikan ke suatu program yang biasanya berasal dari keyboard atau file. Sini kita lakukan percobaan pertama ya langsung ya. wc file.txt. Jadi perintah wc ini itu digunakan buat menghitung jumlah baris, jumlah kata sama jumlah karakter. Nanti dia bakal keluar. Nah, oke, percobaan selanjutnya kita coba untuk file yang file.txt ini untuk dijadikan input ke program wc nya. Jadi nah, oke, lanjut ke perintah cat. Mungkin kita bisa clear dulu perintah cat file.txt. Oke, itu untuk menampilkan isi file yang sebelumnya saya sudah buat di video-video sebelumnya. Jadi di sini kita bakal coba juga buat gunain file menggunakan input redirection-nya. Hasilnya sama karena filenya kan dijadikan input, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ke standard output ya. Jadi standard output tuh hasil dari suatu perintah yang biasanya ditampilin ke layar. Output ini juga bisa disimpan ke dalam file ya. Jadi kita coba aja langsung. Oke. Nah, output dari cat file.txt itu disimpan ke file hasil.txt. Jadi untuk ngeceknya kita ketik aja hasil.txt. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke standard error ya. Jadi standard error itu digunakan buat nampilin pesan kesalahan. Contoh, misal kita cari yang ini. Nah, ls cannot access file tidak ada karena nggak ada filenya gitu. Untuk ngeredirect error ke file itu kita bisa pakai file tidak ada dua ini ke error. Nah, kita bisa cek isi filenya cat error.txt. Nah, maksudnya itu isi dari yang tadi pesan errornya itu kita pindah ke error.txt. Jadi errornya itu disimpan di file error.txt. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba buat redirection ya. Jadi coba file tidak ada ke output.txt tuh numbers. Nah, perintah ini itu menggabungkan output dan error ke dalam satu file yang sama gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah pipeline teman-teman. Jadi kita clear dulu. Jadi apa sih pipeline? Mungkin di video sebelumnya saya sudah jelasin, tapi saya bakal jelasin lagi. Jadi pipeline itu digunakan buat ngehubungin beberapa perintah. Simbol pipeline itu yang ini. Yap, yang ini. Bukan L ya teman-teman, tapi ya itu simbol pipeline. Langsung aja ke percobaan pertamanya, kita ls sort. Jadi perintah ls tuh nanti dia bakal nampilin file, lalu sort tuh ngurutin hasilnya. Jadi kita coba dulu aja. Nah, itu ada
sortingnya, file sama hasil sortnya. Mungkin contoh lainnya kita bisa coba seperti ini, sort more. Nah ini nanti karena ada perintah more itu untuk nampilin hasil per halamannya gitu. Terus selanjutnya ada filter, kita filter dulu. Apa sih filter itu? Jadi filter perintah Linux yang memproses input dan menghasilkan output. Jadi kita langsung aja coba buat ngurutin isi filenya ya. Misal sort name.txt. Nah di sini file-file yang udah kita masukin tadi udah jadi terurut. Nah di sini kan ada kata yang duplikat, yaitu apel ya. Nah kita bisa juga buat ngapus file yang duplikat ini dengan perintah seperti name.txt. Jangan lupa pipeline-nya, terus kita tambahin terakhirnya unik. Nah dia bakal ngapus file yang yang duplikasi gitu yang ya. Lalu untuk Oke, kita coba ulang ya teman-teman. Nah di sini udah muncul, jadi kita bakal coba buat sort txt. Jangan lupa pipeline-nya sama unit. Yap, sama untuk nyimpan hasilnya kita bisa coba txt name itu udah txt. Oke, sini kita bisa nyimpan. Jadi buat ngecek hasilnya yang udah nggak ada duplikasinya, kita ketik aja nama filenya. Oke. Nah deh teman-teman. Oke, selanjutnya untuk melihat isi file ya. Jadi perintah cut untuk melihat isi file. Kita coba ini dulu ya, data.txt. Nah di sini contohnya kan data yang udah kita masukin tadi di awal ya teman-teman. Nah untuk ngambil kolom pertama misalnya, kita bisa gunakan perintah menggunakan cut. Itu cut ini F1 data.txt, artinya buat ngambil kolom pertama gitu. Kolom pertama itu tadi isinya kan nama ya. Jadi di sini outputnya Andi, Budi, dan Caca. Untuk ngambil kolom kedua kita juga bisa, tinggal ganti 2 aja gitu. Kita ketik ini. Nah ini kita ganti 2 aja teman-teman. Ini nanti munculnya informatika, sistem, sama informatika. Buat kolom keduanya gitu ya. Nah untuk ngambil 2 kolom sekaligus itu juga bisa teman-teman. Di sini sama, tetap perintah line, command line-nya tetap sama. Begini kita kasih 1 sampai 3. Nah menggunakan koma gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang muncul itu misal Andi 21, Budi 22, Caca 22 gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau untuk ngambil karakter tertentu gitu misalnya, kita bisa menggunakan min chain ya. Misal 1 4 data.txt. Nah yang muncul itu namanya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya Mustafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.